itu SIK. Jadi, SIK itu adalah Sistem Informasi Kesehatan yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan program, dan penelitian. Nah, berbicara tentang SIK, teman-teman juga harus mengetahui apa saja manfaat dari sistem informasi kesehatan ini. Jadi, menurut WHO bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Sasaran sistem informasi kesehatan dalam upaya pemantapan dan pengembangan sistem informasi kesehatan, yaitu yang pertama, terciptanya perorganisasian dan tata kerja pengolahan data atau informasi dan tersedianya tenaga fungsional pengolahan data yang terampil di seluruh tingkat administrasi. Yang kedua, ditetapkannya kebutuhan esensial data atau informasi di tiap tingkat dan pengembangan instrumen pengumpulan data dan pelaporan data. Yang ketiga, dihasilkannya berbagai informasi kesehatan di seluruh tingkat administrasi secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan dan atau atas permintaan dari penggunaan data dan informasi. Yang keempat, terjadinya dukungan teknis dan sumber daya yang memadai dalam rangka pemantapan dan pengembangan otomasi pengolahan data di seluruh tingkat administrasi. Dan yang kelima, pengembangan bank data kesehatan, pengembangan jaringan komunikasi komputer, dan informasi. Yang berikutnya ada strategi sistem informasi kesehatan. Nah, berdasarkan kepada analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka strategi pengembangan Siknas adalah yang pertama, integrasi sistem informasi kesehatan yang ada. Nah, pengertian terintegrasi tidak bermaksud mematikan atau menyatukan semua sistem informasi yang ada. Sistem-sistem informasi yang lebih efisien bila digabungkan akan disatukan. Sistem-sistem informasi lainnya terintegrasian lebih berupa pengembangan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas-otoritas dan mekanisme saling hubung. Dengan integrasi ini diharapkan semua sistem informasi yang ada akan bekerja secara terpadu untuk sinergis membentuk Siknas. Pembagian tugas dan tanggung jawab akan memungkinkan data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan validitas yang baik. Otoritas akan menyebabkan tidak adanya duplikasi dalam pengumpulan data, sehingga tidak akan terdapat informasi yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Nah, mekanisme saling hubung khususnya dengan pusat data dan informasi Departemen Kesehatan akan menjamin dapat dilakukannya pengolahan dan analisis data secara komprehensif. Yang kedua, penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama atau sharing. Data dan informasi terintegrasi. Nah, pertimbangan akan perlunya mengkoordinasikan 5 jenis pengumpulan data yang masing-masing memiliki ciri khas dan kepentingan yang sangat signifikan, yaitu yang pertama surveillance yang meliputi surveillance penyakit gizi, kesehatan lingkungan, dan pemantauan ketersediaan obat. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan data rutin dari UPT kabupaten atau kota ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota, dari UPT Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota ke Dinas Kesehatan Provinsi ke Departemen Kesehatan. Atau kegiatan-kegiatan ini memerlukan suatu sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan terkoordinasikan. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan program-program kesehatan khusus yang ada seperti program pemberantasan malaria. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan sumber daya dan administrasi kesehatan yang sudah berjalan seperti ketenaga kesehatan atau Sinakes, Sidiklat, dan lain-lain. Yang kelima, survei dan penelitian untuk melengkapi data dan informasi dari pengumpulan data yang rutin yang meliputi baik yang berskala nasional seperti survei kesehatan nasional maupun yang berskala provinsi dan kabupaten atau kota.
Nah, strategi SIK yang ketiga yaitu fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. Nah, sistem informasi kesehatan daerah ini mencakup SIK yang dikembangkan di unit-unit pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas dan rumah sakit, SIK kabupaten atau kota, dan SIK provinsi. Yang keempat, pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen. Nah, pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen diawali dengan mengidentifikasikan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menyajikan data dan informasi kesehatan. Misalnya, dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD harus dapat disajikan kemasan-kemasan data dan informasi yang menggambarkan kecenderungan masalah-masalah kesehatan rakyat dan kerugian yang diakibatkannya. Pembahasan rancangan anggaran harus disajikan kemasan data dan informasi tentang cost, benefit, dan kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Selain itu, dikembangkan pula publikasi berkala cetak atau elektronik atau akses online. Strategi SIK yang kelima yaitu pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat. Pemanfaatan fasilitas internet karena penggunaannya sudah meluas di masyarakat, Depkes menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga-tenaga fungsional pengelolaan data dan informasi kesehatan. Dan yang terakhir, yang keenam, mengembangkan teknologi dan sumber daya informasi.